Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matihi, syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwan fillah, azakumullah, kita malam ini insyaallah akan membaca risalah tentang hukum merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut dalil-dalilnya yang ditulis oleh salah seorang habaib yang bernama Alawi bin Abdul Qadir As-Sigaf. Beliau Syekh Habib Alawi As-Sigaf ini, penulis ini, saat ini usia beliau hampir 70 tahun ya. Beliau kelahiran Makkah. Ya, beliau orang Makkah. Dan usia beliau saat ini kurang lebih 67 atau 68 tahun. Beliau memiliki banyak karya ilmiah ya, yang ringan tipis ataupun yang berjilid-jilid. Ya, beliau menulis ensiklopedi fikih berjilid-jilid, menulis ensiklopedi akhlak ya, juga dalam kurang lebih 5 jilid, kemudian menulis ensiklopedi tentang ya sekte-sekte dan aliran-aliran dalam Islam juga berjilid-jilid. Juga beliau ya membimbing penulisan tafsir Muharrar yang berjilid-jilid banyak, tebal, belum selesai ya, sampai 30 juz. Beliau dulu adalah lulusan sarjana lulusan kuliah Usuluddin di Universitas Muhammad bin Saud Riyadh, dan juga lulusan kuliah perminyakan ya di Universitas Perminyakan dan Pertambangan Malik Fahd. Ini sekilas tentang beliau. Hafizahullah wafaqahu. Habib Alawi Ibn Abdul Qadir As-Sigaf. Ya. Beliau memberi judul Al-Ihtifalu bil Maulidin Nabawi Syubuhatun wa Rudud. Hukum merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syubhat itu dalil bagi mereka, dalil dan ya kajian tentang dalil tersebut, ya sanggahan dan sebagainya. Beliau sebut syubhat, ya beliau sebut syubhat, ya. Makanya saya bahasakan dengan dalil supaya kita tahu apa dalil mereka yang merayakan Maulid dan bagaimana ya pembahasan dalil itu benar ataukah tidak, ya benar ataukah tidak. Qala hafizahullah, antum sudah pegangannya ya. Saya kira cuma 3 atau 4 halaman gitu, ternyata subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin, al-qa'il fi muhkamit tanzil. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa qudwatina wa habibina wa habibi rabbina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina yaumal qiyamah, Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Salawat dan salam kepada sayyidina wa qudwatina wa habibina wa habibi rabbina, ya,
Sayyidina, pengguru kami, pemimpin kami, qudwah kita, ya, sayyid kita, qudwah kita, orang yang sangat kita cintai, orang yang dicintai oleh Allah, qurrati a'yunina, penyejuk mata kita, wa syafi'ina yaumil qiyamah, ya, pensyafaat kita di hari kiamat, yaitu Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau, sahbi, para sahabat beliau, wa man tabi'ahu dahu, dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau ila yaumiddin, mengikuti agama beliau hingga hari kiamat. Amma ba'd. Kemudian fa inna mimma ahdathahu an-nasu, sesungguhnya di antara amalan baru yang dicetuskan oleh manusia fil qurunil mutaakhirah, di abad-abad belakangan, ba'dal qurunis salasatil ula al-mufaddalah, yaitu sesudah 3 generasi mulia awal Islam. Di antara amalan baru yang dicetuskan oleh masyarakat, oleh manusia di abad-abad belakangan sesudah habisnya 3 abad pertama Islam yang mulia, al-ihtifal di yaumi wiladati Nabi SAW, merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qarnu sahabati wat tabi'in wa man jaa ba'dahum, adapun generasi sahabat, para tabi'in, dan para ulama sesudah mereka, umat Islam sesudah mereka, falam yakun ahadun fihi, tidak ada seorang pun dari mereka yang tahfilu bi maulidin Nabi SAW, yang merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. La sahabatu wal abrar, ya, tidak para sahabat beliau sallallahu yang mulia, wala man ja'a ba'dahum, tidak pula orang-orang yang datang sesudah mereka, minal ulama wal a'immah, dari kalangan para ulama, para imam, al-matbu'in al-akhyar, yang menjadi panutan dan para pilihan. La min a'immatil fiqh, tidak pula merayakan maulid Nabi itu ulama-ulama fikih, ya, ke Abi Hanifah, seperti Abu Hanifah, wa Malik, Syafi'i, wa Ahmad, Malik, Syafi'i ataupun Ahmad, wala minal muhadditsin, tidak pula dari kalangan ahlul hadis merayakan maulid Nabi SAW, kal Bukhari wa Muslim wa ghairihima, baik itu Bukhari, al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, ataupun ya selain keduanya. Wa inna ma uhditha hadha al-ihtifal bid'i fi awakhir al-qarn ar-rabi' al-hijri. Terus kapan? Kalau para ulama mazhab 4 saja tidak merayakannya, para ulama-ulama hadis tidak merayakannya, padahal mereka adalah generasi akhir dari 3 generasi awal Islam. Terus kapan? Inna ma uhditha, ya, hadha al-ihtifal bid'i, ya. Perayaan baru ini tidak lain diadakan di awakhir qarn ar-rabi' al-hijri, di penghujung, ya, abad keempat Hijriyah, di penghujung abad keempat Hijriyah, ya. Wa awwal man ahdathahu wa ibtada'ahu, orang yang pertama mencetuskannya dan ya membuatnya sebagai ajaran baru, ya, humur Rafidhatul Ubaidiyun, mereka adalah, ya, orang-orang Syiah Rafidhah Ubaidiyin, ya, orang-orang Syiah Rafidhah Ubaidiyin. Jadi beliau Habib Alawi As-Segaf, beliau sebut ini sebagai awal man ahdathahu wa ibtada'ahu, bukan beliau sebut sebagai man ijtahadahu, ya, man ijtahada fihi, bukan. Orang pertama yang mencetuskan, yang membuat acara muhdatsah dan bid'ah ini adalah mereka orang-orang Syiah Rafidhah dari kalangan atau dari Bani Ubaidiyah, dari Bani Ubaidiyin. Bukan beliau sebut sebagai orang yang berijtihad pertama, ya, menghasilkan ijtihadnya perayaan Maulid ini, bukan, karena itu bukan ijtihad. Mereka bukan ahli ijtihad.
Orang-orang Syiah, Rafidhah, Ubaidiyyin, mereka bukan apa? Bukan ahli ijtihad, enggak layak. Mereka tauhid, bukan ahli ijtihad. Ya. Nah, ini cara pandang ya ulama, cara pandang Habib Alawi Assegaf berbeda dengan sebagian orang-orang yang ya kagetan dalam belajar fikih dan sebagainya menganggap ini persoalan ijtihadiyah. Ini bukan ahli ijtihad. Belajar ijtihadiyah dapat pahala itu orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Kalau keliru dapat 1, ya. Kalau benar dapat 2 pahala. Ya. Nanti kita akan baca dulu di sini. Alladzina yusammuna zuran wa talbisan bil fatimiyyin. Mereka ya menamai diri mereka ya secara dusta dan palsu dan menipu sebagai orang-orang Syiah Fatimiyah, keturunan Fatimah. Mereka bukan keturunan Fatimah. Ya, Ubaidiyyin itu bukan keturunan Fatimah. Mereka adalah ya keturunan siapa? Ubaidullah ibnu Maimun ibnu Qaddah ibn Bisan al-Ahwazi. Ya, orang pertama mereka Bani Ubaidiyyin ini, orang pertama mereka penguasa, mereka tauhid dulu. Ya, Syiah tauhid yang sempat berkuasa di Afrika sampai ke Mesir. Ya, di akhir abad keempat Hijriah sampai akhir abad keempat Hijriah ya. Ya, mereka abad kelima ya. Mereka asal usulnya dari siapa? Pertamanya Ubaidullah ibn Maimun ibn Qaddah ibn Bisan. Namanya Bisan. Ya, kenapa? Ya, karena bapaknya Yahudi. Bapaknya Ubaidullah ibn Maimun al-Qaddah ini Yahudi. Setelah bapaknya mati, ibunya menikah dengan orang Majusi, Al-Ahwazi. Orang Majusi. Makanya Syiah dia. Ismailiyah, Batiniyah. Ya. Jadi dia anak Yahudi yang dia apa? Yang diasuh, dirawat oleh bapak tiri Majusi. Mustahil. Kemudian yang mencetuskan perayaan Maulid Nabi. Disebut ijtihad atau disebut bid'ah? Kalau itu ijtihad, maka bid'ah yang lebih ringan lagi disebut ijtihad ini. Ya, itu mereka. Ya, dan para ahli sejarah, para ahli tarikh, Az-Zahabi, ya itu kalau lainnya ya, mereka menyebut, bahkan sampai Suyuti dan sebagainya menyebut bahwa mereka ini berdusta dan menipu umat dengan menamai diri sebagai Fatimiyyin, menamai diri sebagai keturunan Fatimah. Tidak, mereka keturunan siapa? Yahudi, ya, dirawat oleh Majusi. Oleh karenanya, ya, banyak ulama, bahkan dikatakan sepakat ulama menulis bahwa mereka ini adalah tauhid kufar. Mereka ini adalah orang-orang yang telah murtad dari Islam. Ya, mereka ini adalah para penguasa yang telah murtad dari Islam. Ya, di antara yang menulis ya kesepakatan itu dalam buku itu Ibnul Jauzi Al-Hambali. Ibnul Jauzi Al-Hambali yang terkenal itu Ibnul Jauzi menulis buku ya An-Nasr al-Misr. Di situ mengutip kesepakatan umat Islam ya kafirnya mereka. Ya, mereka Batiniyun. Ya, di Mesir, di yang pusat pemerintahnya di Mesir di ya akhir abad keempat. Ibtada'uhu, mereka membuat bid'ah ini ma'amad tada'uhu fi yaum Asyura. Ya, sebagai tambahan atas bid'ah yang mereka ada-adakan di hari Asyura, min dharbis sudur, apa bid'ah mereka di hari Asyura 10 Muharram, ya, memukuli dada mereka walatmil hudud, memukuli pipi muka mereka, wasajjir ru'us, melukai kepala mereka, wa ghair dzalika min bid'ah, dan bid'ah-bid'ah yang lainnya, bid'ah Asyura. Izharan lil huzni, untuk menunjukkan ya kedukaan mereka ala maqtali Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma fi amin wahid, atas kematian Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu fi amin wahid. Ya, bid'ah itu mereka cetuskan dalam tahun yang sama. Tahun itu mereka mencetuskan bid'ah Asyura, tahun itu juga mereka mencetuskan bid'ah perayaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa hadhihi haqiqatun tarikhiyatun la yunkiruha ila jahirun bit tarikh. Ini sebuah catatan sejarah, tidak ada yang mengingkari kebenarannya kecuali orang yang bodoh akan sejarah. Faqad taqtaraha al-Maqrizi. Ya, sejarah ini telah dicatat oleh Al-Maqrizi. Al-Maqrizi habib juga. Al-Maqrizi ini seorang habib juga bermadzhab Syafi'i. Ya, Al-Habib Al-Maqrizi al-Mutafa'am Kamaniyah 45 min Hijratin Nabawiyah yang wafat tahun 845 Hijriah. Ya, sejarah tadi bahwa yang pertama kali mencetuskan bid'ah perayaan Maulid Nabi itu adalah orang-orang kafir, Taghut, Syiah, Ubaidiyah, keturunan Yahudi, ya, anak asuh Majusi. Mereka ini yang menulis diantaranya adalah siapa? Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Maqrizi Asy-Syafi'i Al-Husaini. Al-Maqrizi ini Habib itu Husaini, ya. Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Maqrizi Asy-Syafi'i Al-Husaini. Mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'iyah. Di kitab Al-Khitab, dalam kitab beliau Al-Khitab, jilid 2 halaman 436, dzakara annahum ahdatsu adadan aw adadan minal mawalid wal ihtifalat al-bid'iyah. Beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang para taghut Syiah, Rafidhah, Ubaidiyyin ini mereka ya memunculkan sejumlah perayaan-perayaan Maulid yang bid'ah. Minha di antaranya Maulidun Nabi SAW, perayaan Maulid Nabi, wa Maulidu Ali, perayaan Maulid Ali, wa Fatimah, perayaan Maulid Fatimah, wal Husain wal Hasan wal Husain, perayaan Maulid Hasan dan Husain, wa ghairuha minal mawalidi, dan perayaan-perayaan Maulid yang lainnya, termasuk perayaan Maulid raja-raja mereka. Ya. Hatta addada, sampai Al-Habib Al-Maqrizi ya menyebutkan, menghitung bid'ah perayaan Maulid yang mereka bikin 27 ihtifalan lahum. Dalam satu tahun itu ada perayaan Maulid 27 kali. Dalam satu tahun 27 kali perayaan Maulid. Kulluhan qarabat. Ya, semua perayaan Maulid itu sudah hilang saat itu di masuk abad kelima. Bisuquti Daulah Ubaidiyah am 567 min Hijratin Nabawiyah. Dengan runtuhnya, robohnya ya kerajaan Ubaidiyah ini, kekuasaan Ubaidiyah ini pada tahun 567 ala yadi Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Ya, di tangan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Summa, kemudian ya, jadi ini ya, ini perayaan Maulid dalam pandangan para habaib ini. Habib Alawi At-Tiqab yang menulis, mengutip dari Habib Ahmad Al-Maqrizi Al-Husaini, ya. Summa ahyat sufiyah min ba'di dzalik, ya. Namun kemudian sayang, ya, sesudahnya orang-orang sufi menghidupkan kembali bid'atul ihtifal di yaumi maulidin Nabi SAW, ya, perayaan Maulid Nabi SAW. Wa ahya Rafidhah bid'ah yaum Asyura min jadid. Kemudian Syiah Rafidhah ya menghidupkan kembali ya perayaan Asyura sampai sekarang. Wa ma zalat hadhihi bid'ah mustamirrah ila yaumin nas hada. Kemudian bid'ah-bid'ah itu terus berlanjut hingga sekarang, nasallallahu alaihi. Ya kan? Walamma taqula 'ala al-mughramin bil ihtifal bil maulid, ya, an yakuna awwala man ahdathahu rafidiyyun khabib. Ketika ada sebagian orang-orang yang ya tergila-gila dengan perayaan Maulid Nabi ini, keberatan bahwa yang pertama mencetuskan bid'ah perayaan Maulid Nabi itu adalah seorang Rafidhi khabib, seorang Syiah Rafidhah, ya, Batiniyah yang busuk, yang bernama siapa tadi? Ubaidullah ibn Maimun ibn Qadjah, ya, Al-Yahudi Al-Majusi. Enggak mau saya nyebut satu ini, ya, Hashimi enggak mau disebut. Dia Yahudi Majusi dia. Ya, dia orang yang mau bilang itu mustahil di situ. Ya. Za'amu, mereka pun akhirnya mengklaim, mengkampanyekan ana awwala man ahdatsahu Sahib Irbil, bahwa
orang pertama yang mencetuskan ya perayaan Maulid Nabi ini bukan dia, bukan Ubaidullah Ar-Rafidhi, Al-Majusi, Al-Yahudi, itu bukan, tapi adalah raja, salah seorang raja Irbil, ya, Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri Al-Mutawaffa am 600 ya, Utalatin Hijrah Nabawiyah. Ya, Raja Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukabri yang wafat tahun 630 Hijriah. Nasabu dzalika Ibnu Katsir. Mereka ya mengatakan bahwa mereka mengatakan mengkampanyekan bahwa yang mengatakan orang pertama yang mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW itu adalah Malik Muzaffar tadi tahun 630 adalah Ibnu Katsir katanya. Adalah Hafiz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i yang wafat tahun 774 Hijriah. Di kitab Bidayah wa Nihayah, di kitab Bidayah wa Nihayah ya, Mujallad Al-Ashar jilid yang ke-13, Safamiyah 36 halaman 136 sampai 137. Apa kata Habib? Ya, apa kata Habib Bunani? Hadza ghairu sahih. Tapi itu enggak benar. Klaim mereka itu enggak benar. Kenapa? Nafsu kalam Ibnu Katsir huwa, karena ucapan Ibnu Katsir itu adalah begini. Wa kana ya'malul maulid asy-syarifa fi Rabi'il Awwal. Dan Raja Al-Muzaffar ini melakukan perayaan Maulid di bulan Rabiul Awal. Wa yahtafilu bi istighfaran hailan. Dia menyelenggarakan perayaan Maulid itu dengan perayaan yang besar-besaran. Bukan mengatakan apa? Orang pertama yang menyelenggarakannya, mencetuskannya, bukan. Ya, tapi memberitahukan bahwa Raja Muzaffar ini dia melakukan perayaan Maulid Nabi dengan perayaan yang besar-besaran. Ya. Ibnu Katsir lam yaqul innahu awwal man ahdatsahu. Ibnu Katsir tidak mengatakan bahwa Raja Muzaffar ini orang pertama yang mencetuskan bid'ah perayaan Maulid, bukan. Nama qalnahu kana yahtafilu bi Rabi'il Awwal. Beliau hanya mengatakan bahwa Raja Muzaffar ini menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi di bulan Rabi'ul Awwal, bulan Rabiul Awwal. Ya. Ini yang mengkaburkan sejarah itu mereka yang keberatan kalau orang pertama yang mencetuskan itu adalah siapa? Seorang Syi'i Rafidhi, ya, Majusi Yahudi, Ubaidullah bin Qaddah, ya. Kakeknya namanya Gison. Ya, Gison. Ya. Wal haqiqah tarikhiyyah tsaniyah la taqbalu syak aidan. Kemudian ya, catatan sejarah kedua yang tidak perlu diragukan lagi, tidak ada keraguan lagi. Ana ulamnya sebut anasani akal min Rabi'il Awwal huwa yaum wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ya tidak valid. Ya, tidak valid kalau kelahiran Nabi SAW itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ini apa? Catatan sejarah yang belum valid. Catatan sejarah yang masih diperdebatkan. Ya. Balil arjah wa asah anahu laisa yauma maulidihi, kata Al-Habib, ya. Justru pendapat yang paling benar, justru pendapat yang valid, pendapat yang paling benar, 12 Rabiul Awal itu bukan tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan hari kelahiran beliau. Wasahabat alaihi akbar mu'arrikhin anahu yaum wafatihi alaihi. Justru itu adalah hari wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal, ya, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah disepakati oleh seluruh ulama, baik ulama fikih, ulama hadis, ulama sejarah, semua sepakat itu adalah hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau makamkan pada hari Rabu atau malam Rabu. Ya. Tapi wafatnya beliau hari apa? Hari Senin 12 Rabiul Awal ini sepakat sejarah ini. Sedangkan hari kelahiran beliau masih diperdebatkan. Tidak valid kalau itu 12 Rabiul Awal. Kalau hari Senin iya. Ya. Bahkan zalika yaumal Itsnain wa dufina yaumas Tsulatsa. Itu adalah hari Senin wafatnya beliau 12 Rabiul Awal. Kemudian beliau dikebumikan hari Selasa. Yang mengatakan hari Selasa karena itu malam Rabu, yang mengatakan hari Rabu itu hari Rabu.
fidahu abi wa ummi wa nafsi. Ya, jadi wajar kalau orang Syiah Yahudi Majusi, ya Syiah Majusi Yahudi, dia menyelenggarakan perayaan bulan dan hari kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kacar hadal ihtifal fi biqa'il ard. Kemudian ya perayaan Maulid ini tersebar di penjuru dunia, tahtanahu ba'dul ulama wal mu'ad, dan dipandang sebagai satu hal yang baik oleh sejumlah ya orang alim dan para pemberi nasihat, lima fihi min dzikrin li siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam acara itu ya dibacakan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walabbatu syaitan ala ba'dihim. Namun setan menyesatkan sebagian besar mereka, wa ansahum, membuat mereka lalai mubtada'ahu. Ya. Sejarah pertama terjadinya ya perayaan Maulid, wa khuluwal qurunul ula minhu, dan ya bagaimana 3 generasi awal Islam yang mereka merupakan manusia-manusia terbaik tidak ya menyelenggarakannya. Fabada'u yastadilluna 'ala jawazihi. Ya, akhirnya sebagian orang alim yang tadi menganggap itu hal yang baik perayaan Maulid tadi, mereka mencari-cari dalil. Kenapa dikatakan mencari-cari dalil? Ya, karena tidak dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para tabi'in, para atba'ut tabi'in tidak melakukannya, para imam mazahib tidak melakukannya, imam yang 4 tidak melakukannya. Abu Hanifah, ya, Malik, Syafi'i, Ahmad tidak melakukannya. Para muhaddisin Bukhari, Muslim, ya, Abu Dawud tidak melakukannya. Ya. Maka sulit untuk cari dalil dari mereka. Ya. Yang datang belakangan ini mereka yang mencari-carikan dalil bolehnya. Ya, bolehnya perayaan tersebut. Bal ala masyru'iyyat wa istihsani. Bahkan mencari-carikan dalil disyariatkannya menyelenggarakan perayaan ya Maulid tersebut. Istihsani, menganggap itu baik, bi annahu masyru'ah. Ya, bi annahu apa ini? Musyarriqah wa mugharribah. Ya, la ilaqata laha al-batr bi hadzal istifal. Bi adillatin musyarriqah wa mugharribah, dengan dalil yang lari ke timur dan ke barat. Tidak ada hubungannya sama sekali dalil-dalil itu dengan perayaan Maulid. Kambarallahul ulama liyaruddu al-istidlalatihim. Maka ulama yang lain pun ya tampil ya mendebat, membantah ya pendalilan mereka, argumentasi mereka, bal hasyubhatihim. Bahkan itu syubhat mereka, bukan dalil tapi syubhat. Ya. Yang mereka sebut itu bukan dalil tapi syubhat. Maka mahya adatul bid'ah. Ya, layaknya bid'ah-bid'ah yang lainnya, la taqifu inda had. Ya. Tidak ada batas berhentinya. Ya, tidak ada terminalnya, enggak ada stasiun akhirnya. Faqad dakhalat ala hadhil mawalid bid'un munkarah. Ya. Tidak ada pintu yang menutupnya. Tidak ada stasiun akhirnya, tidak ada. Yang namanya bid'ah itu sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, awalnya kecil kemudian akan apa? Semakin membesar akan ketimpuk bid'ah yang lain dan begitu seterusnya. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya. Maka demikian pula bid'ah Maulid ini, bid'ah perayaan Maulid ini. Ya, faqad dakhalat ala hadhihi mawalid bid'ah munkarah. Ya. Masuk ke dalam bid'ah perayaan Maulid ini berbagai bid'ah lain yang mungkar wa a'mal qabihah ukhra, dan amalan-amalan kotor lainnya. Ya, katobel, utamayul, warafat. Ya, seperti ya musik, ya tamayul, ya warafat, nari-nari, ya, tarian-tarian sufi. Istilah rijal bin nisa bi ba'dil budan, serta ya istilah campur aduk yang hadir dalam acara perayaan Maulid itu antara laki-laki dan wanita di sebagian negara. Walailiha minal ma'asi dan maksiat lainnya lagi. Wa ilqail qasaid syirkiyah, bahkan sampai kepada taraf apa? Membaca ya qasidah-qasidah yang berbau syirik. Ya, membaca qasidah-qasidah, lantunan-lantunan qasidah yang berbau syirik. Ala tifiya istighatsatun bi ghairillahi ta'ala
yang berisikan istighatsah, permohonan bantuan pertolongan kepada selain Allah, wa itra'ir rasul. Memuji-muji secara berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitra'in nasara, layaknya orang-orang Nasara yang mereka memuji-muji secara berlebihan Isa bin Maryam alaihi wasallam kepada Nabiullah Isa. Ya. Dan itu sampai sekarang ya. Saya ingat kok. Ya. Sebelum tahun ini itu kalau orang merayakan Maulid di masjid itu enggak ada pakai musik-musik, kemudian ada tembang Jawa ya, turi putih dan sebagainya, padang bulan, enggak ada. Sekarang enggak. Sekarang merayakan Maulid itu ditambahin apa? Ditambahin tembang turi putih, padang bulan, ya. Rohatil Asya. Ya. Ilir-ilir. Macam-macam wis. Iya. Sebelumnya dulu nggak ada, cuma berjanjinya aja itu nggak pakai mic luar sudah. Ya. Bihadzal maqal, dalam risalah ini lan atahaddatsa an tilkal munkarat. Aku nggak akan bicarakan kemungkaran itu. Ala taqwa fi ba'di hadil mawalid yang terjadi di sebagian perayaan Maulid. Ala tafawut baina, kemungkaran yang berbeda-beda di utul amri, karena itu sudah jelas, orang tahu. Bal sayakunul hadis an syubhatil mujawwizin lil ihtifali bil mawalid war rudud alaiha. Tapi yang akan kita bicarakan dalam risalah ini adalah ya dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang yang membolehkan perayaan Maulid Nabi SAW serta ya sanggahan terhadap dalil-dalil tersebut. Karena hakikatnya dalil-dalil yang mereka sebutkan itu adalah syubhat. Tadi dalil-dalilnya itu lari ke timur ke barat, nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa? Dengan Maulid. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan Maulid. Ya. Walau furido kulluha min al-munkarat wal ma'asi, fa inna taghyira ma anzalallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa idafata syair wa a'mal lahu wa idkhalaha fi din bi syubhatin yad'iha ashabuha akhtar min tilkumul munkarat. Kalau kita andaikan, kalau kita berandai-andai bahwa perayaan Maulid itu ya steril dari berbagai kemungkaran tadi, maka sungguh ya merubah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan menambahkan acara-acara yang baru, menambahkan syiar yang baru, menambahkan amalan-amalan yang baru, dimasukkan, diklaim, diatasnamakan sebagai agama, bagian dari Islam, maka dengan ditambahin dalil-dalil syubhat-syubhat yang diklaim, didakwakan oleh para pelakunya, ini jauh lebih berbahaya, jauh lebih rusak, ya, jauh lebih berat kemungkarannya dibandingkan kemungkaran tambahan tadi. Kenapa? Karena kemungkaran tambahan tadi maksiat. Ya, musik, nari-nari, nyanyi-nyanyi maksiat. Istilah maksiat. Sampai mabuk maksiat itu. Ya. Itu maksiat. Sedangkan ini mereka enggak mengklaim itu bagian dari agama. Ya. Kan enggak ada tuh orang yang merayakan Maulid sampai terjadi perzinahan, kegiatan begitu, sampai terjadi ya pesta seks dan sebagainya, sampai terjadi mabuk-mabukan, minum-minuman keras sampai mabuk, makan kot ya, play gitu dengan kotnya gitu kan. Itu mereka nggak anggap itu ibadah, nggak ada yang anggap itu ibadah, itu maksiat. Ya. Tapi yang sekedar melakukan Maulid dengan dalil-dalil syubhat-syubhat tadi itu, dia yakini itu sebagai ibadah. Ya, yang namanya al-bid'atu ahabbu ila iblis min maksiat. Namanya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Ya. Jadi di sini Habib Alawi hafizahullah, beliau akan menyebutkan berapa dalil ini. Beliau akan menyebutkan banyak dalilnya. 12 dalil. Beliau akan menyebutkan 12 dalil yang dipakai oleh mereka-mereka yang ya mensunahkan, ya menganggap disyariatkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 12 dalil. Jangan dianggap gak ada dalilnya ya, menurut saya. 12 dalil disebutkan oleh Habib dan ya kemudian dikaji dalil itu satu persatu. Ya, tepat apa tidak?
Ya, tepat apa tidak? 12 dalil sampai jam berapa? Asyubhatul ula. Dalil yang pertama. Nah, beliau sebut syubhat, saya sebut dalil ya. Yang nanti bahasa Arab ya tahu itu syubhat. Ya, dalil pertama. Istishhadu bi qouli ta'ala. Mereka berdalil dengan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat 58. Mereka berdalil dengan surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan wahai Rasul, ya. Bi fadlillah, dengan karunia dari Allah dan rahmatnya itu, fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian bergembira dia. Hendaklah kalian bergembira dia akan karunia dan rahmat dari Allah. Haitsu za'amu. Mereka ya mengklaim, ya, mereka mendakwakan, mengkampanyekan ana a'zama farahin huwal farahu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ya kegembiraan yang terbesar sebagai perwujudan dari ayat ini, falyafrahu, maka bergembiralah, maka hendaknya mereka bergembira, itu adalah bergembira dengan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana istifal bihi ta'birun hadzal farah. Dan merayakan kelahiran Nabi SAW, kata mereka, berdasarkan ayat tadi katanya, ya, kata mereka, merayakan kelahiran Nabi SAW itu merupakan pengungkapan dari kegembiraan tadi. Kegembiraan terbesar, kata mereka, berdasarkan ayat ini, falyafrahu, atas karunia dan rahmat Allah, itu adalah gembira akan lahirnya Nabi SAW. Ya, dan mengungkapkan kegembiraan terbesar itu adalah dengan apa? Merayakan Maulid Nabi SAW. Apa kata hadis? Wa hadza qaulun lam yaqulhu ahadun min a'immatil Islam. Tafsir seperti ini terhadap surat Yunus ayat 58, ini tidak ada seorang pun dari ulama Islam yang menafsirkannya seperti itu. Ya, tidak ada seorang pun dari ulama Islam, mufassir al-tafsir, para ahli tafsir yang menafsirkan dengan tafsiran ayat ini adalah dalil. Tafsirnya ayat ini Yunus 58 adalah apa? Tafsirnya adalah apa? Menyelenggarakan perayaan Maulid. Dari mana? Dari kata falyafrahu. Maka hendaklah mereka bergembira. Wa ma a'zama fadlullahi 'alaina wa ni'amahu. Betapa agung karunia dan nikmat Allah kepada kita. Fa mauliduhu ni'mah. Kelahiran Nabi SAW itu adalah minnah, nikmah. Wa mab'atsuhu ni'mah. Beliau diutus sebagai nabi dan rasul itu nikmah. Wa hijratuhu ni'mah. Beliau hijrah ke kota Madinah itu nikmat. Aw kullama tafaddala Allahu an'ama 'alaina ni'matan ja'alna dzalika yawma ihtifalan. Maka apakah kita akan menjadikan setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita itu sebagai hari perayaan? Kita akan menjadikan itu sebagai hari perayaan kita, besar-besaran dengan membuat qasidah-qasidah dengan ya. Itu ada perayaan ya pengutusan Nabi, ada perayaan ya kelahiran Nabi, perayaan dan seterusnya. Setiap kejadian Nabi SAW yang jalan oleh Nabi SAW itu adalah apa? Nikmat. Ya, bisa lebih dari 100. Ya, peperangan yang ya dimenangkan umat Islam berapa kali ya? Berapa puluh kali? 70 lebih ya. Ya, 1 tahun perayaan perang Badar, perayaan ya. Perang Uhud, perayaan perang lain. Itu semua nikmat bukan? Kalau antum bilang bukan nikmat, lah tobat. Summa inna fadlallahi wa rahmatul ma'mura bil farahi bima fi hadhihi al-ayah laisa wa yawma wiladatihi. Kemudian ketahuilah bahwa karunia Allah dan rahmat yang kita diperintahkan untuk bergembira atasnya yang disebutkan dalam surat Yunus ayat 58, tafsirnya bukan hari kelahiran beliau sallallahu. Wa innama huwa al-Qur'an wa ma nazala bihi min syara'il Islam. Tetapi karunia dan rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk bergembira tentangnya itu adalah Al-Qur'an serta syariat Islam yang Allah turunkan ini. Al-Qur'an serta syariat Islam yang Allah turunkan ini. Kama fil ayat allati qablaha. Ini sejalan dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-57 surat Yunus. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur
wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum. Apa mau'izatun min rabbikum? Al-Quran. Telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Allah. Wa shifaa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada dalam dada kalian. Wa hudan, petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, serta rahmat bagi orang-orang beriman. Qul, wahai Rasul, katakan, bi fadlillahi wa rahmatihi, atas karunia dan rahmat Allah itu, yaitu apa tadi? Al-Quran. Fabidzalika, dengan itu Al-Quran itu yang tadi mau'izah, syifa' lima fis sudur, hudan wa rahmatul lil mu'minin, falyafrahu, hendaklah mereka orang-orang beriman itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari harta duniawi yang mereka kumpulkan. Jadi fadlullah, karunia Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah apa? Al-Quran dan syariat Islam yang Allah turunkan kepada orang-orang beriman. Ya. Wa rahmatil bi'tsah wa risalah, sedangkan rahmat Allah itu adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Al-Anbiya ayat 7. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmatan." Rawahu Muslim. Dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang laknat, tetapi aku diutus sebagai rahmah. Ya. Walam yadhkur ayyu mufassirin lil Qur'an karim hadzal ma'na dzakaru. Kemudian beliau katakan, tidak ada seorang pun ahli tafsir dari ulama mufassirin yang menyebutkan tafsir mereka itu, bahwa tafsir ayat Yunus 58 ini tafsirnya adalah perayaan Maulid Nabi. Ya, lebih parah lagi sekarang. Ayat sebelumnya, ayat 57, mereka tafsirkan sebagai salawat tibbul qulub. Ya, syifa lima fis sudur, ya tibbul qulub, ya tibbul qulubi wa ya syifauha wa afiyatul abdani wa syifauha. Kali ini mereka tanya Yunus ayat 57. Tidak ada satupun ahli tafsir itu. Ya, padahal itu adalah ya lantunan syirik. Menyebut Nabi SAW ya sebagai afiyatul abdan wa syifaiha. Ya, sebagai penyembuh segala penyakit bagi tubuh kita. Ya. Dan pemberi afiahnya, pemberi keselamatan. Itu Nabi, manusia atau Allah yang bisa maksudnya? Yang Nabi ajarkan kepada kita, ya. Allahumma rabbana fa'tibil bas isfi wa anta syafi, la syafi'a illa anta. Syifa itu betul. La syafi'a illa anta. Tidak ada pemberi kesembuhan kecuali Engkau ya Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim, fa huwa yashfini, Allah yang menyembuhkan aku. Itu mereka katakan Nabi SAW sebagai afiatul abdani wa syifaiha. Syirik. Syirik rububiyah. Syirik fil asma wa sifat. Ya. Katanya dalilnya surat Yunus ayat 57. Enggak ada satupun ahli tafsir yang begitu. Ya. Sampai tafsir Jalalain itu enggak ngomong kayak gitu. Ya, tafsir Murah Nabi tafsir Murah Nabi, tafsirnya Syekh Nawawi Banten itu enggak ada yang nafsirkannya itu adalah ikhtifal bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kaif ghaba hadzal ma'na al-gharib an sahibir risalah. Sekarang pertanyaannya, seandainya tafsiran itu benar, ya ini benar nggak halaman saya? Halaman saya benar kan? Betul ya? Nanti kasih halaman ini sama Bapak. Seandainya tafsiran mereka itu benar, bagaimana bisa tafsiran itu nggak diketahui oleh sahibur risalah sallallahu alaihi wasallam, oleh pengemban kerasulan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaunul ayat nazalat fi maulidi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ayat itu tafsirnya adalah kelahiran beliau, falyafrahu, maka hendaklah mereka melakukan perayaan kelahiran, hari kelahiran beliau. Kenapa enggak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tsumma huwa sallallahu alaihi wasallam la yahtasibu bi miladihi, sehingga beliau tidak merayakan hari kelahiran beliau. Wala yuballighuna bihadzal makna. Beliau juga tidak menyampaikan kepada kita tafsiran seperti itu. Kenapa? Kalau tafsir ayat itu seperti klaim mereka, kenapa kok bisa? Wa a'jabu min istihadin di hadil ayat.
ya, yang lebih mengherankan lagi, lebih menakjubkan lagi, ya, pendalilan mereka dengan ayat ini istishhadun biqaulihi ta'ala, ya, mereka berdalil, ya, dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa 'azzaruhu, memuliakan beliau, wa nasaruhu, dan membela beliau, wattaba'un nur, dan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah alladzi unzila ma'ah, yang diturunkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kata mereka, haitsu za'amu, mereka menafsirkan ayat ini, anal ihtifal bil maulid huwa min ikramin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabjilihi wa ta'dhimi sya'ni, bahwa merayakan maulid Nabi, ya, itu termasuk, ya, azzaruhu wa nasaruhu, termasuk memuliakan Nabi, menghormati Nabi, mengagungkan Nabi, ya, mengagungkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad asnallahu subhanahu bi hadhil ayah ala man yaf'alu dzalik. Kata mereka, Allah telah memuji orang-orang yang merayakan maulid dalam ayat ini. Ada kullu min al-jahl wa tawbih. Ya, kata Al-Habib, ini pembodohan terhadap umat. Ya, ini pembodohan terhadap umat. Falaisa fil ayati ma yadullu ala anna al-ihtifal bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam ta'zirun wa tawqirun lahu. Dalam ayat ini tidak ada sedikit pun dalil yang menunjukkan bahwa merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk memuliakan Nabi. Hadza huwa mahallun nizaa. Ya, ini yang menjadi letak perselisihan. Laisa kullu syai' dhanna sahibu annahu ta'zir wa tawqir lahu sallallahu alaihi wasallam yajuzu fi'lu li mujarrad dhanni. Tidak setiap yang menjadi selera orang bahwasanya ini sebagai bentuk memuliakan dan cinta kepada Nabi, maka berarti itu adalah betul-betul bentuk kemuliaan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasar selera masing-masing. Bukankah orang-orang Syiah mereka itu mengungkapkan bentuk kecintaannya kepada Husain dengan apa? Perayaan Asyura, ya, dengan menyiksa diri. Ya. Mereka setuju nggak? Pak, orang-orang yang merayakan Maulid itu setuju nggak? Kalau itu mereka karena cinta kepada Husain, setuju nggak? Sehingga mereka melukai kepala mereka, menepuk-nepuk badan mereka dengan besi, ya, dengan rantai yang berduri, ya. Mereka nginjak-nginjak apa? Bara api, ya. Sambil nangis-nangis. Mereka setuju kalau itu sebagai bentuk takdir, bentuk pengungkapan cinta kepada siapa? Hasan wal Husain. Setuju nggak mereka? Mereka setuju nggak dengan orang-orang yang sujud kepada Ali bin Abi Thalib ketika mereka mengatakan ini sebagai bentuk takdir, penghormatan kami kepada dan pemuliaan kami kepada Ali bin Abi Thalib? Mereka setuju nggak? Kemudian mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, kaum Sabaiyin. Mereka setuju nggak? Ketika dalih mereka yang melakukan sujud kepada Ali bin Abi Thalib kemudian dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, dikafirkan oleh seluruh sahabat saat itu, bukan hanya dihukum mati, dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Dalih mereka apa? Tauqir, ta'zir, wa mahabbah li Ali bin Abi Thalib. Memuliakan, menghormati, mengagungkan dan mencintai Ali bin Abi Thalib. Mereka setuju. Mereka setuju enggak? Ya, kalau ada laki-laki bajingan memperkosa anak perempuannya dengan dalih karena saya cinta kepada anak perempuan Bapak. Tidak setiap klaim sesuai selera perwujudan dari sebuah cinta dan memuliakan maka itu benar berarti itu bentuk cinta dan memuliakan. Allah wala quwwata illa billah. Jeblok logikanya. Fala yajuzu tawqiruhu bi alatil azfi kadabul ghairi wala bi itra'i nasara Isa bin Maryam. Tidak boleh memuliakan Nabi SAW itu dengan joget-joget, dengan tari-tarian, dengan diiringi musik-musik, ya, dan lantunan-lantunan syirik. Layaknya orang-orang Nasara yang memuji-muji, bersalawat kepada Nabi Isa. Masa orang Nasara selawatan? Orang Nasara selawatan kepada Nabi Isa.
Waqad naha Nabi SAW ummatahu min dzalik. Kalau mereka protes, bid'ah, maksudnya kebetulan Nasara selawatan. Dia sembarangan aja orang nyebut kita bid'ah kan? Orang Nasara selawatan kepada Nabi Isa, ya. Ya, Nabi SAW katakan apa? La tutruni kama atatin Nasara. Kalian kalau selawat memuji aku jangan berlebihan seperti selawatnya orang-orang Nasara memuji Isa ibnu Maryam. Jangan. Faqad naha Nabi SAW ummatahu an dzalik. Nabi SAW telah melarang perbuatan-perbuatan seperti itu. Fal ihtifal bil maulid min hadzal bab. Jadi merayakan Maulid Nabi itu masuk ke dalam bab ini. Ini dalil yang pertama. Ya, ini dalil yang pertama. Tidak siap klaim cinta dan memuliakan, menghormati itu berarti benar cinta, memuliakan dan menghormati yang disetujui oleh syariat. Oh, enggak parah itu kalau seperti itu. Ya. Bawa lari anak perempuannya nanti, ya bingung ya. Asyhadu tsaniyah, dalil yang kedua. Ya, setidaknya dapat 1-2 dalil lumayan ya. Kita lanjutkan pertemuan yang lain. Istidlaluhum bil hadis. Oh, dalilnya bukan hanya ayat Quran, hadis juga loh. Dalil mereka merayakan Maulid yang kedua, dalil kedua adalah hadis. Alladzi akhrajahu Muslimun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil Itsnain. Bahwa Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Nabi SAW ditanya tentang apa? Puasa hari Senin. Faqala dzaka yaumun wulidtu fihi. Maka Nabi SAW menjawab dalam Sahih Muslim, itu adalah hari aku dilahirkan. Gimana mereka menafsirkan hadis ini? Haitsu za'amu, mereka menafsirkan hadis ini, ana hadza ihtifalun minhu bi yaumil wiladatihi. Bahwa ini bentuk Nabi SAW merayakan hari kelahiran beliau. Ini contoh Nabi merayakan Maulid dengan apa? Puasa. Perayaan kok dengan puasa. Gimana? Perayaan dengan puasa gimana? Hah? Ada tafsirul hadis lam yakul bihi ahadun minal ulama wa syurahil hadis al-awail. Tafsiran seperti ini enggak ada seorang pun ulama pensyarah kitab-kitab hadis Nabi SAW generasi-generasi dulu yang menafsirkan seperti itu, enggak ada. Ya. Fal Imam Nawawi rahimahullah wa asyharu man syaraha hadits Sahih Muslim. Kita ambil contoh Al-Imam Nawawi. Padahal Al-Imam Nawawi itu tahun keberapa Hijriah? Tahun ke-600 Hijriah. Artinya sudah ada perayaan, sudah orang Syiah sudah merayakan Maulid sudah. Ya, 200 tahun sebelumnya orang Syiah sudah berijtihad bikin acara Maulid. Ini Imam Nawawi mensyarah hadis Sahih Muslim. Lam yastadilla bi hadzal hadits ala istifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Nawawi tidak menyebut hadis ini adalah dalil bahwa Nabi merayakan Maulid. Fasyukurullah ala wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukur kepada Allah. Ya, itu jadi contohnya itu Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak menjadikan ini hadis sebagai dalil. Imam Nawawi tidak mengatakan istadallu bi hadzal hadits ala istifal ala masyri'at istifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini bisa dipakai dalil, ya, disyariatkannya merayakan apa? Perayaan Maulid. Nabi tidak mengatakan begitu. Padahal perayaan Maulid sudah ada. Ya. Sudah jadi hasil ijtihad para tawaghut Syiah, para tawaghut Syiah, Majusi Yahudi tadi. Ya. Lalu bagaimana memahami di sini? Fasyukurullah ala wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ma yakun bi siyamil yaumil ladzi wulida fihi. Berpuasa di hari beliau dilahirkan, yaumul Itsnain, yaitu hari Senin. Min kulli usbu', setiap pekan. Kama fa'ala dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnatan sebagai sunnah li ummatihi bagi umatnya, ya, baqiyatan yang terus berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hada ma yaqtadihil ma'qul wa manqul, ini yang selaras dengan logika dan syariat. Penafsiran hadis yang selaras dengan logika dan syariat.
Ya, karena Nabi SAW itu berpuasa, di antara hikmah dari puasa beliau, puasa sunnah itu adalah syukur lillah. Bersyukur kepada Allah, seperti beliau puasa Asyura. Syukur kepada Allah, ya, Allah menyelamatkan siapa? Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Ya, beliau puasa hari Senin, bersyukur kepada Allah hari kelahiran beliau. Syukur. Bukan jadikan apa? Perayaan, bukan. Bukan puasa. Ya. Wa huwa ayakuna syukru min nau'i ma syakara Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu bihi rabbahu. Kita bersyukur kepada Allah itu dengan tata cara bersyukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Walaysa bil istifal, bukan dengan melakukan perayaan, ya, wan nasyid wal qasaid wal madih, dengan nasyid-nasyid, ya, dengan lantunan nasyid, qasidah-qasidah, ya, nasidariyah, qasidah, nasyid mungkin antum enggak tahu ya, nasidariyah, qasidah, ya, majaih nabawiyah, mimma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amaru bihi. Apa Nabi hari Senin ngambil dub, ya, ngambil reban. Oh, dulu zaman Nabi belum ada rebana. Oh, kamu enggak ngerti cerita berarti kan. Zaman Nabi ada rebana, zaman Nabi ada rebana. Enggak, Nabi hari Senin gitu ambilkan rebana terus Nabi di masjid, ya, rebana ini hari saya lahir, gitu. Hah? Sambil juga-juga gitu. Alhamdulillah. Ya. Ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah nyuruh. Ya. Wala fa'alahu ahadun min as-sahabah wala tabi'in wa tabi'in. Tidak pula ada seorang pun sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in yang melakukan hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahrasun nas ala syukur rabbi. Nabi sallallahu itu adalah manusia yang paling bersemangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamuhum bi kayfiyati dzalik. Nabi sallallahu itu orang yang paling tahu bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang, ya, lebih afdal mana? Ya, tidak merayakan Maulid dengan berpuasa sebagai bentuk syukur atas kelahiran Nabi, atau dengan merayakan Maulid, lebih afdal mana? Lebih baik mana? Yang pertama dilakukan oleh Nabi. Yang kedua dilakukan oleh kamu. Ya. Kalau kamu bilang lebih afdal untuk Nabi, ya sudah, itu tinggalkan. Lakukan yang dilakukan oleh Nabi. Mana yang lebih benar? Bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi itu. Yang dicontohkan oleh Nabi atau yang dilakukan oleh kamu? Kamu mengikuti siapa tadi? Ya, Ubaidillah Ar-Rafidhi, ya, Majusi Yahudi. Ya. Lebih afdal kamu mengikuti Majusi Yahudi atau kamu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dua sembah dari Habib ini yang nulis. Hada syukru ka syukrillahi ala najati Nabiillah Musa alaihi salatu wasallam bi siyam yaumi Asyura. Contoh lain, Nabi berpuasa hari Asyura sebagai bentuk syukur Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Wa hadzal yaumul ladzi najjahu Allah fihi min Fir'aun. Kama fa'ala dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu sunnatan li ummati ila yaumil qiyamah. Ya, ditambah lagi, ya, Nabi SAW mensyariatkan puasa sunnah di hari Senin dan mengatakan itu hari aku dilahirkan, itu sebagai peringatan supaya jangan dijadikan hari kelahiran beliau itu sebagai hari Aid, sebagai hari raya. Karena Nabi SAW melarang umatnya berpuasa di hari raya, melarang umatnya berpuasa di hari raya. Nah, itu sebagai isyarat. Kenapa Nabi mengatakan itu hari aku dilahirkan? Oh, puasa itu hari aku dilahirkan. Sebagai isyarat, ya, supaya umatnya itu tidak menjadikan hari lahir beliau sebagai hari raya, sebagai hari Id. Karena berpuasa di hari Id itu hukumnya haram di ittifaqul madzhab. Ya, sepakatan seluruh ulama. Asyhadu salihah. Kita baca satu paragraf lagi. Dalil yang ketiga, istidlalun bil hadits alladhi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhum. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya an Aus bin Aus. Dari Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah." Ya, hari terbaik, hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Fi khuliqa Adam, hari itu Adam diciptakan, fi qubira. Hari itu Adam diwafatkan, fi nafkhah wa fi saqah. Hari itu ditiup, ya, sangkakala kiamat, dan hari itu, ya,
saqah, ya seluruh makhluk pingsan. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Al-hadis. Haitsu qalu, mereka yang merayakan Maulid mengatakan idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad syara'a lana as-salata alaihi yawma an khalaqallahu nabiyahu Adam alaihi salam. Ya, fa salatu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma wiladatihi aula wa ahra. Kias aula. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita agar kita memperbanyak salawat di hari Allah menciptakan Adam, maka tentu bersalawat di hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdol katanya. Lebih utama. Ini kata mereka. Wa ja'aman al-istifal bil maulid ma huwa ila istima'un lis salat alaihi. Kemudian mereka ngelek bahwa perayaan Maulid yang kami kerjakan itu hanyalah kami berkumpul untuk baca salawat bareng-bareng. Ya, ngelek. Ya. Salawat, salawat, turi-turi putih ya, padang bulan, salawat ya. Salawat kok nyanyi padang bulan, lir-lir turi-turi putih. Salawat apa ya? Wa hadza minhum istidrakun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Habib? Menjawab dalil mereka ini, ya, ini artinya mereka menginterupsi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menginterupsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam, lancang. Wala yaqulu hadza man waqara hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qalbihi walau za'ama dzalik. Tidak mungkin ada orang di hatinya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lancang menginterupsi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya tadi. Walau kana hadzal istidlal sahihan, seandainya apa yang mereka tafsirkan terhadap hadis tadi itu benar, la ra'ayna tasabuq as-sahabah faman ba'dahum fi takhsis yaum al-itsnain bi salat alaihi. Kita akan temukan, kita akan dapati para sahabat berlomba-lomba salawatan setiap hari Senin. Ya, para sahabat, para ulama sesudah mereka berlomba-lomba salawatan setiap hari Senin. Kita akan dapati itu. Ya, seandainya tafsiran mereka itu benar. Saudara, ana waqi' annahum la yaqussu dzalika al-yaum bi salat. Tapi realitanya kita enggak temukan para sahabat dan para ulama itu apa? Berlomba-lomba salawatan di hari Senin. Nabi SAW menyuruh memperbanyak salawat hari apa? Jumat. Kamu bilang, Nabi lebih afdal hari Senin dong. Interupsi enggak? Interupsi. Nabi bilang, "Aksiru alayya, fa'aksiru salat alayya fi." Perbanyak kalian salawat kepadaku hari Jumat itu. Enggak tuh Nabi. Lebih afdal perbanyak salawat itu hari Senin. Ya, bulan Maulid lebih afdal lagi Nabi. Ini kan namanya menginterupsi Nabi SAW. Seperti itu ngaku cinta kepada Nabi SAW. Ini cinta banyak interupsi. Karena waqi' annahum lam yaqussu dzalika al-yawma bis salatin fadlan an istifal wa istiwati. Terlebih lagi mereka berlomba-lomba untuk melakukan perayaan dan kumpul-kumpul di hari itu. Mimma yadullu qat'an, ini dengan tegas menunjukkan, dengan jelas menunjukkan ala anna istidlal bihi fi ghairi mahalli, bahwasanya itu berdalil bukan pada tempatnya. Berdalil bukan pada tempat. Walam yaqul ahad minal ulama bi fadli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yauma wiladatihi haqqan wa huwa yaumul itsnain. Bahkan tidak ada seorang ulama yang berpendapat bahwa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Senin, hari kelahiran beliau, itu lebih afdal dari salawat di hari Jumat. Tidak ada seorang pun ulama berpendapat seperti itu. Qadra ayakuna dzalika yaum tsani ashar min Rabiul Awal. Apalagi kalau dijadikan yang paling afdalnya salawat itu adalah 12 Rabiul Awal. Itu lebih tidak ada lagi ulama yang berpendapat seperti itu. Walam yakbut, apalagi masih diperdebatkan, benarkah beliau lahir di 12 Rabiul Awal? Hatta ma warada fi fadli yaumil jum'ah, fa huwa awalan laysa faqat bi khalqi Adam fihi. Sekarang kita baca lagi hadis tadi.
Kalau kita baca lengkap hadis tadi, mereka kan bilang, ya Nabi, kalau selawat di hari lahirnya Adam saja, di hari terciptanya Adam saja, itu afdol, bisa engkau syariatkan, apalagi selawat di hari kelahiran Anda, wahai Nabi. Kan Anda lebih afdol dari Adam. Ya, Anda lebih afdol dari Adam. Ya. Ini mereka bilang begitu. Nah, sekarang kita baca lengkap hadisnya. Ya. Hatta ma warada fi fadli yaumil jumu'ah fa huwa awalan laisa faqat bi khalqi Adam. Amalan-amal keutamaan hari Jumat itu bukan semata sekedar apa? Karena Adam diciptakan hari Jumat. Bal kama huwa nasul hadis. Tapi seperti lengkapnya hadis tadi. Li anna fi nafqa wa saqa, karena di hari Jumat itu ya terjadinya kiamat. Seluruh makhluk mati diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saqa. Ya. Hari kematiannya Adam fi kubir, hari kematiannya Adam. Hari diturunkannya Adam ke bumi. Dikeluarkan dari surga. Wa fi riwayat Muslim ana fihi udkhila Adam al-jannah wa fi ukhrija minha fi takhmusa. Dalam Sahih Muslim, dalam redaksi yang lain, hari Jumat itu hari Adam dimasukkan surga, hari Adam dikeluarkan dari surga, dan hari terjadinya kiamat. Jadi bukan semata apa? Karena Adam diciptakan doang, bukan. Ya. Persoalan mengkhususkan hari atau waktu, ya, itu hak prerogatif siapa? Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah yang memilih. Jadi Allah satu-satunya yang mencipta dan Allah satu-satunya yang punya hak untuk menentukan pilihan, memilih di antara ciptaannya. Allah ciptakan hari Jumat, Allah pilih hari Jumat sebagai hari apa? Memperbanyak salawat kita. Kamu bukan hanya ngeritik Nabi SAW, kamu ngeritik Allah Subhanahu wa taala itu. Ya Allah, kok hari Jumat banyak salawat? Kan itu hari lahirnya Nabi Adam, hari Senin tuh ya Allah. Hari lahirnya manusia yang paling engkau cintai, yang lebih afdal dari Adam ya Allah. Ini gak bener ini. Wah, bahaya sekali itu. Ya. Itu kias iblisi seperti itu ya. Kias iblis. Iblis yang punya kias seperti itu. Ya. Aku lebih afdal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Aku lebih afdal dari tanah. Kias iblis. Ya. Wasanian, yang kedua, ya, perhatian kepada kita kembali kepada lengkapnya hadis. Laisa fi al-istifal wal istima' lis-salat alaihi wa dzikri sirati alaihi wasallam. Dalam hadis itu tidak ada syariat untuk menyelenggarakan perayaan, kumpul-kumpul, baca salawat dan ya melantunkan syair-syair sejarah hidup Nabi SAW. Dalam hadis itu tidak ada. Dalam hadis itu enggak ada. Dalam hadis itu disuruh perbanyak apa? Salawat. Dalam hadis itu disuruh banyak salawat. Ya. Dari yang keempat insya Allah kita baca dulu. Semuanya. Ya, Allah Taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bagaimana mendudukkan pernyataan Syekhul Islam Ustaz? Yang dengannya ada dai agak seperti bersikap lunak. Ibnu Taimiyah mengatakan itu bid'ah munkar. Ibnu Taimiyah mengatakan itu bid'ah. Sudah antum bilang itu bid'ah. Mereka terima enggak? Itu bid'ah. Ibnu Taimiyah bilang itu bid'ah. Mereka terima enggak? Ya. Dan Ibnu Taimiyah enggak pernah merayakan Maulid. Kalau mereka mau ikuti Ibnu Taimiyah ya mereka enggak merayakan Maulid juga. Mereka bilang ini bid'ah. Bid'ah munkarah, bersifat kata Ibnu Taimiyah. Sepakat itu bid'ah kata Ibnu Taimiyah. Ya, siapa bid'ah? Sikapnya nanti diulangnya Habib Asyikab, ya. Habib Asyikab. Habib Alawi Asyikab. Allahu a'lam.